siapapun yang menang nantinya itu akan bisa bergabung sebagai partai koalisi, sebagai mitra koalisi. Misalkan Pak Ganjar yang menang, ya Pak Prabowo jadi menteri lagi. Jadi menteri pertahanan lagi, karena ya Pak Prabowo kan memang kompeten di soal pertahanan gitu. Jadi ya sudah ikut bekerja sebagai menteri pertahanan 2 periode gitu ya. Kalau Pak Prabowo yang menang kayaknya susah. Karena pengalaman rekonsiliasi kan hanya dimiliki oleh Prabowo Subianto yang setelah Pilpres dia bisa bergabung sebagai menteri di kabinet Pak Jokowi, sehingga sebaiknya memang yang menang Pak Ganjar aja gitu. Nanti Prabowo sebagai menteri. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang sangat-sangat kesulitan ketika diminta untuk mendeskripsikan mantan kalian. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Prabowo Subianto ketika diwawancarai sama Najwa Shihab. Karena Mbak Najwa ini bertanya soal Anies Baswedan kepada Prabowo, dan Prabowo menjelaskannya dengan konsep republik. Jadi ketika Najwa bertanya bagaimana komentar Pak Prabowo terkait Anies Baswedan gitu ya, Prabowo menjelaskan konsep republik. Itu ibaratnya ketika kita ditanya soal mantan si A atau B gitu ya, lalu kita jawab dengan konsep emansipasi wanita. Kejauhan gitu. Ya karena Prabowo nampaknya menghindari atau nggak mau mengomentari Anies Baswedan, atau mungkin lebih tepatnya nggak sudi. Prabowo malah menjelaskan soal konsep republik, karena dalam konsep republik katanya seseorang yang punya syarat-syarat tertentu seperti misalkan punya pendidikan yang bagus, punya kesehatan yang bagus, dan punya penghasilan yang mapan, memang sebaiknya menyediakan diri untuk mengabdi kepada negeri. Bisa menyediakan diri untuk maju di kontestasi pemilu. Itu menurut Prabowo gitu. Jadi kalau Anies merasa bahwa dirinya punya pendidikan yang baik, punya kesehatan yang baik, punya penghasilan yang mapan, menurut Prabowo ya bagus-bagus aja kalau dia maju. Nah, Mbak Najwa ini nggak sadar dengan pernyataan Prabowo karena nggak dikejar setelah itu. Padahal pernyataan Prabowo Subianto sangat-sangat menyinggung gitu. Karena Prabowo menyinggung soal pendapatan atau penghasilan yang mapan. Ya memang belakangan Pak Prabowo ini sudah agak kalem gitu ya, nggak terlalu blak-blakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena sudah banyak bergaul dengan Pak Jokowi, atau mungkin karena mode kampanyenya belum hidup. Jadi pernyataan-pernyataannya itu cukup dengan sindiran-sindiran, sehingga pernyataan Prabowo akhir-akhir ini itu harus kita tafsirkan. Karena bagi saya pernyataan Prabowo terkait Anies dan penghasilan yang mapan ini sangat-sangat krusial. Ini penting sekali untuk dibahas gitu, karena Anies Baswedan ini adalah orang yang dulu di Pilkada 2017 gitu ya. Itu kan adalah orang yang dicalonkan oleh Prabowo untuk maju di Pilgub DKI. Jadi Prabowo tahu betul soal keuangan Anies Baswedan. Tahu betul soal penghasilan Anies Baswedan. Jadi kalau dulu Anies maju di Pilkada sampai ngutang-ngutang sama Sandiaga, ya. Lah kok sekarang mau maju sebagai capres? Itu loh maksud pernyataan Prabowo gitu ya. Tapi Mbak Najwa nggak sadar, mungkin juga banyak orang nggak menyadari. Ya, karena di Pilkada DKI 2017 itu kan untuk biaya kampanye sendiri untuk Anies Baswedan sendiri. Itu kan sampai ngutang sama Sandiaga dan nggak dibayar sampai sekarang. Nah sekarang Anies mau maju sebagai capres tanpa Gerindra, tanpa Sandiaga. Lah terus mau dapat uang dari mana ini? Sehingga satu-satunya cara yang paling memungkinkan bagi Anies yang penghasilannya kayaknya belum mapan. Satu-satunya cara kan dengan cara korupsi gitu. Cara dengan melakukan banyak proyek-proyek kelebihan bayar. Nah, kalau capres maju dengan modal kelebihan bayar dan korupsi Formula E misalkan gitu ya. Karena Formula E kan memang sedang ada kasusnya di KPK gitu ya. Itu mau jadi apa negeri ini kalau capresnya
itu penghasilannya belum mapan gitu. Sehingga maksud Prabowo dengan menjelaskan konsep republik sebenarnya untuk menyindir Anies Baswedan bahwa kalau emang nggak punya uang, belum mapan secara penghasilan, Bo, ya jangan sok-sokan. Levelmu cuma pilkada tuh. Kalau pilkada untuk biaya satu daerah masih mungkin untuk dibiayai oleh partai atau pendampingnya gitu. Oleh pasangannya mungkin masih bisa. Sandiaga mungkin masih bisa lah untuk biayai kampanye Anies untuk level pilkada DKI Jakarta. Tapi kalau pilpres gitu ya, ini kan anggaran besar dan realitas pemilu di Indonesia kan memang punya biaya yang sangat mahal gitu. Nah, Anies ini mau dapat uang dari mana? Sementara Sekjen Nasdem udah kena kasus BTS. Sebenarnya itu bisa kemana-mana kalau saya yang wawancara Prabowo. Cuma karena Mbak Najwa kayaknya belum ngerti gitu ya, belum memahami Pak Prabowo yang sudah banyak berubah dari pernyataan-pernyataannya, udah nggak terlalu belak-belakan, akhirnya ini kayak pernyataan normatif aja gitu. Dan ketika Prabowo ditanya lagi dengan kalimat yang berbeda oleh Najwa terkait sosok seorang Anies Baswedan gitu ya, Prabowo ini kayaknya enggan atau nggak sudi untuk berkomentar lebih jauh gitu, karena biarkan rakyat yang menilai Anies Baswedan, karena mungkin Prabowo ini kayaknya kecewa sekali dengan Anies gitu, karena Anies ini adalah orang yang sebenarnya dulu udah kayak kartu mati ketika Anies dipecat dari menteri oleh Pak Jokowi. Itu kalau nggak diangkat sama Prabowo sebagai calon gubernur DKI, Anies ini nggak jadi apa-apa sekarang gitu. Ya maksimal ya kayak Rizal Ramli atau Sudirman Said lah. Nggak jadi apa-apa gitu. Tapi karena kartu mati itu diaktifkan, dihidupkan lagi oleh Prabowo untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta, makanya kemudian sekarang dia punya peluang untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024. Dan itu mengecewakan bagi Prabowo karena dulu ternyata ada perjanjian antara Anies dengan Prabowo bahwa kalau Prabowo masih maju di Pilpres maka Anies tidak akan mau untuk menjadi lawannya. Memang konteksnya menurut Anies itu untuk Pilpres 2019, bukan 2024. Tapi kan kita semua tahu gitu. 2019 Anies gak mungkin maju sebagai capres. Kenapa? Ya karena Pak Jokowi masih incumbent. Udah pasti kalah. Jadi ya maksud dari perjanjian itu jelas untuk Pilpres 2024. Tapi ternyata Anies itu melawan, mengingkari janji itu dan sekarang menjadi lawan dari Prabowo Subianto. Padahal dulu kalau dia nggak diangkat, nggak dihidupkan kartu matinya oleh Prabowo, nggak diangkat jadi calon gubernur DKI, ya udah dia jadi pecatan menteri yang masuk tong sampah aja. pernah menjadi menteri tapi udah selesai gitu. Ya maksimal kayak Denny Indrayana lah. Tapi sebaliknya ketika Mbak Najwa bertanya soal Ganjar Pranowo, Pak Prabowo ini bisa menjawab secara lugas dan jelas sekali bahwa menurut Prabowo, ini jawab jujur, Pak Ganjar ini adalah orang yang menurut Prabowo dia punya chemistry. Memang belum pernah melakukan kerjasama, tapi dalam beberapa pertemuan menurut Prabowo, saya oke dengan orang ini. Kita bisa bekerja sama dengan Pak Ganjar dalam banyak hal gitu katanya. Jadi menurut Prabowo, Pak Ganjar ini orang yang punya niat baik, orang yang baik gitu sehingga ya untuk kerjasama apapun Pak Prabowo siap gitu. Malah dulu katanya Pak Prabowo sempat ingin agar Pak Ganjar itu maju sebagai cawapresnya bergandengan dengan Prabowo Subianto. Tapi kan ini udah nggak bisa karena Pak Ganjar sudah maju sebagai capres dari PDI Perjuangan sehingga ya nggak bisa karena Pak Prabowo juga sama-sama capres gitu. Jadi kan nggak mungkin dua capres gitu. Jadi ini udah nggak bisa. Padahal dulu tuh pengen kerjasama. Dalam bayangan saya gitu ya, kalau seandainya Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasang calon, Ganjar dengan wakilnya, kemudian Prabowo dengan wakilnya, terserah siapa. Misalkan Ganjar Sandiaga, Prabowo Erik misalkan gitu ya. Maka ini akan menjadi satu pilpres yang sangat-sangat menenangkan kayaknya. Karena ini akan sangat minim polarisasi. Gitu. Sehingga siapapun yang menang nantinya itu akan bisa bergabung sebagai partai koalisi, sebagai mitra koalisi. Misalkan Pak Ganjar yang menang, ya Pak Prabowo jadi menteri lagi. Jadi menteri pertahanan lagi. Karena ya Pak Prabowo kan memang kompeten di soal pertahanan gitu. Jadi ya sudah ikut bekerja sebagai Menteri Pertahanan 2 periode gitu ya. Kalau Pak Prabowo yang menang, kayaknya susah.
Karena pengalaman rekonsiliasi kan hanya dimiliki oleh Prabowo Subianto yang setelah Pilpres dia bisa bergabung sebagai menteri di kabinet Pak Jokowi, sehingga sebaiknya memang yang menang Pak Ganjar aja gitu. Nanti Prabowo sebagai menteri. Karena dia pengalaman dan dia punya kepentingan untuk menghapus jejak buruknya terkait Pilpres 2014 dan 2019. Karena di dua Pilpres sebelumnya, jejak Prabowo ini kan buruk sekali gitu. Setelah Pilpres dia nggak mau mengakui kemenangan lawannya gitu. Sehingga sempat main presiden-presidenan, sempat terjadi demonstrasi sampai ada yang meninggal dunia. Itu kan adalah contoh buruk dan jejak buruk seorang Prabowo Subianto. Sehingga kalau ini mau dihapus, mau diperbaiki, ya sebaiknya Prabowo kalah lagi gitu ya. Terus setelah diumumkan oleh lembaga survei terkait siapa yang menang, Pak Ganjar gitu, Prabowo langsung salaman tuh. Oke, kita dukung Pak Ganjar sebagai presiden Indonesia gitu. Itu akan bagus sekali untuk sejarah demokrasi di Indonesia. Sehingga bagi saya ya seharusnya memang dua pasang calon saja, sehingga Pilpres 2024 itu minim polarisasi dan nggak banyak-banyak drama gitu. Karena cukup satu putaran langsung selesai. Dan bagi saya ini penting karena keluhan atau aspirasi banyak pengusaha di Indonesia. Kita itu maunya satu putaran aja. Bahkan kalau bisa nggak usah ada Pilpres gitu. Karena efek pandemi di berbagai negara itu masih terasa sampai sekarang, termasuk di Indonesia. Mungkin nggak semua orang mengalami, mungkin beberapa sektor sudah bertumbuh dan normal seperti biasanya. Tapi untuk banyak sektor itu masih belum bisa kembali sama seperti sebelum pandemi. Banyak orang masih mengalami krisis atau efek pandemi pasca 2020-2021 sampai sekarang gitu. Jadi, kalaupun kita sudah nggak pandemi gitu ya, sudah endemi menurut pemerintah, sudah nggak ada aturan-aturan pandemi gitu ya untuk berbagai perjalanan, tapi tetap saja efeknya tuh masih belum normal sepenuhnya. Sehingga untuk Pilpres 2024, kalau sampai terjadi dua putaran atau calon lebih dari dua pasang gitu ya, ini akan menimbulkan ketidakpastian dan kos politik yang sangat-sangat besar. Sehingga biaya politik itu kan lumrahnya memang dibiayai oleh para pengusaha gitu. Atau politisi-politisi yang memang pengusaha. Sehingga kalau konsentrasi keuangan mereka kepada Pilpres, kepada pemilu, untuk banyak sektor yang lain ini kan jadi nggak tergarap. Ekonomi kita itu jadi kayak ya susah untuk berkembang. Malah banyak orang sampai sekarang itu kayaknya sudah menahan diri untuk nggak melakukan konsumsi-konsumsi di luar yang seharusnya gitu. Jadi banyak investor itu sekarang kan menahan diri, sehingga ya saya dengar dari banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia, para konglomerat yang top 10 atau top 20 di Indonesia itu memang mengharapkan agar Pilpres kali ini itu ya minim biaya gitu. Kalau bisa itu nggak usah ada tim-timan, nggak usah ada tim kampanye, nggak usah ada relawan-relawanan gitu ya. Jadi biarkan Pilpres itu cuma formalitas aja gitu. Ganjar, Sandiaga, Prabowo, Erik, terus terserahlah rakyat mau pilih yang mana. Jadi nggak usah gotok-gotokan, siapapun yang menang gabung jadi mitra koalisi, selesai gitu. Jadi rekonsiliasi atau perbaikan ekonomi di Indonesia pasca pandemi itu akan jauh-jauh lebih baik dibandingkan negara-negara yang lain, sehingga ke depan kita punya kemungkinan atau punya kans dan peluang untuk bisa menjadi negara maju lebih cepat dibandingkan negara-negara yang lain yang sampai sekarang secara politik dan secara ekonomi sampai sekarang kan masih kena dampak pandemi. Sehingga ya itu harapan saya gitu ya. Kalau harapan banyak orang, mungkin teman-teman relawan yang lain mungkin agak berbeda. Karena kalau bicara soal relawan, soal tim kampanye gitu ya, memang kita maunya lebih baik 4 calon gitu kalau bisa. Karena pasti 2 putaran tuh kalau 4 calon gitu. Bagi tim kampanye, bagi orang-orang yang bisa mempromosikan influencer seperti saya, secara keuangan lebih menyenangkan kalau 4 pasang. Karena pasti 2 putaran dan kita bisa bekerja lebih dari setahun. Tapi kan untuk kebaikan negeri ini semestinya sebaiknya cuma 2 pasang saja gitu ya. Dan itu yang dikehendaki oleh PDI Perjuangan. Dan saya hari ini mengerti kenapa PDI Perjuangan sejak awal berpikiran atau lebih suka kalau dua pasang saja agar bisa langsung selesai. Karena melihat dan menimbang bahwa dampak pandemi di Indonesia, di berbagai negara sampai sekarang itu masih belum selesai. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.